Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hak memegang saham dan tata kelola perusahaan atau Shareholders' Rights and Corporate Governance. Setelah mempelajari peran stakeholders pada materi yang sudah disampaikan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai shareholders atau pemegang saham beserta hak legal yang diterimanya. Shareholders juga dapat disebut sebagai investor atau stockholder. Jadi inilah topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai pemegang saham di seluruh dunia, kemudian mengenai Dewan Direksi atau Board of Directors atau BOD, dan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Kemudian ada kompensasi eksekutif dan peran pemerintah dalam melindungi kepentingan shareholders. Yuk langsung kita bahas aja sih apa yang dimaksud dengan shareholders. Nah, shareholders ini memegang peranan penting dalam organisasi bisnis dan pasar di mana mereka membeli saham atau menanamkan modal pada organisasi bisnis atau disebut juga memiliki kepentingan atas saham atau stock ownership. Sehingga shareholders dapat kita sebut juga sebagai pemilik atau owner organisasi bisnis. Nah, tujuannya itu adalah bahwa shareholders ini percaya dengan membeli dan memiliki saham suatu organisasi bisnis, maka akan memberikan return atau hasil yang lebih banyak, baik melalui pengembalian maupun pembagian dividen. Lalu siapa saja sih yang dapat kita kategorisasikan sebagai shareholders atau penanam modal atau pemegang saham ataupun investor? Terdapat dua jenis shareholders yaitu individual dan institusional. Kalau individual shareholders yaitu pemilik sahamnya berupa individu yang secara langsung memiliki saham dari suatu organisasi bisnis. Tapi jika institutional shareholders, yaitu pemilik sahamnya berupa institusi atau perusahaan, di mana berupa mutual funds, perusahaan asuransi, ataupun dana abadi universitas atau university endowments. Baik, selanjutnya sudah jelas bahwa tugas organisasi bisnis untuk bertanggung jawab terhadap semua stakeholders-nya, tidak terkecuali para shareholders juga. Sehingga organisasi bisnis melalui board of directors harus memerhatikan beberapa hak umum dari shareholders. Hak umum ini disebut juga hak legal umum shareholders ya, di mana yang pertama yaitu adalah hak untuk mendapatkan pembagian dividen, yang kedua hak untuk melakukan voting atas anggota Dewan Direksi atau Board of Directors atau BOD, tindakan merger dan akuisisi, piagam dan peraturan, serta beberapa proposal bisnis. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan laporan tahunan dan informasi mengenai kondisi finansial organisasi bisnis. Yang keempat yaitu hak untuk menggugat jika shareholders merasa nih bahwa aktivitas organisasi bisnis membahayakan. Ini yang disebut sebagai shareholder lawsuit. Dan yang kelima adalah hak untuk menjual saham mereka sendiri kepada orang lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan corporate governance, yang nanti akan kita bahas setelah ini ya mengenai corporate governance, membuat transformasi tujuan dari shareholders untuk berinvestasi atau menanamkan modal, di mana ada istilah yang dinamakan social investment, merupakan penggunaan kepemilikan saham tidak hanya untuk tujuan individu saja ya, tapi juga untuk tujuan sosial, lingkungan, maupun kegiatan pemerintah. Baik, setelah kita membahas mengenai shareholders, kita bahas lagi mengenai Board of Directors atau BOD dan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tapi sebelum membahas mengenai corporate governance, kita harus pahami terlebih dahulu ya, bahwa Dewan Direksi kita selanjutnya kita sebut sebagai BOD ya, merupakan pihak yang melindungi hak para shareholders-nya. BOD juga harus memastikan bahwa organisasi bisnis berjalan sesuai dengan kepentingan shareholders-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOD yang menjalankan prinsip corporate governance. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa shareholders juga ya sama-sama menjalankan prinsip tata kelola perusahaan atau corporate governance yang baik.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan? Ini adalah proses di mana organisasi bisnis dikontrol atau diatur. Sama seperti negara yang memiliki regulasi, organisasi bisnis juga memiliki pemerintahan internal yang menentukan arah strategis dan keseimbangan dari berbagai kepentingan. Nah, BOD ini memiliki peranan penting dalam corporate governance, di mana terdiri atas para individu yang memiliki tugas untuk menetapkan tujuan organisasi bisnis, membentuk peraturan, dan memilih personil yang capable untuk melakukan tugas tersebut. Seperti kelompok individu pada umumnya, BOD juga memiliki kepentingan tersendiri, dan umumnya BOD juga memiliki kepentingan yang mereka lindungi. Biasanya para BOD ini saling bertemu muka untuk berdiskusi setiap 6 kali dalam setahun. Kemudian anggota BOD dipilih oleh shareholders di setiap rapat tahunan atau rapat umum pemegang saham atau RUPS. Calon kandidat BOD dapat berupa manajer yang sebelumnya telah menjabat, calon manajer hingga pihak luar yang independen atau kita sebut sebagai outside directors. Jumlah anggota BOD biasanya sekitar 12 orang, tapi variatif juga di berbagai organisasi bisnis. Sistem kompensasinya terdiri atas biaya berdasarkan periode waktu tertentu atau retainer fees, biaya rapat atau biaya meeting, hibah saham, grants of stock, kemudian ada stock option, kemudian ada dana pensiun dan berbagai fasilitas penunjang pendukung. Baik, dalam proses pemilihan anggota BOD, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa shareholders itu juga harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance. Agar setelah dipilih nanti, anggota BOD juga dapat menerapkan prinsip tersebut yang dapat melindungi hak shareholdersnya. Berikut ini beberapa implementasi penerapan corporate governance oleh shareholders dalam memilih anggota BOD. Yang pertama, memilih anggota BOD dari pihak luar yang independen atau kita sebut sebagai outside directors. Biasanya dari atau sebagai konsultan dari organisasi bisnis. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan BOD yang transparan dan terbuka. Kemudian yang ketiga, menunjuk pemimpin direksi atau lead director yang independen di mana beliau tidak terafiliasi dengan organisasi bisnis manapun. Dan kemudian yang keempat, menyelaraskan kompensasi yang diterima oleh BOD dengan kinerja organisasi bisnis, terutama kinerja keuangannya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja BOD. Kita ngomongin mengenai kompensasi, di sini ada yang dinamakan executive compensation atau kompensasi eksekutif, di mana ini merupakan tugas penting yang harus ditentukan oleh BOD. Executive compensation adalah mekanisme penting yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan organisasi bisnis, shareholders, dan manajer. Mayoritas organisasi bisnis, shareholders, kemudian memberikan executive compensation kepada eksekutif seniornya dalam bentuk hibah saham, grant of stock, dan opsi saham atau stock option. Dalam menentukan besaran atau jumlah executive compensation, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, kadangkala seperti kinerja maupun politik organisasi bisnis. Tentunya agar dirasa adil dalam menentukan hal ini tetap memegang teguh prinsip corporate governance. Kemudian bagaimana nih peran pemerintah dalam melindungi kepentingan shareholders, bukan hanya BOD saja ataupun organisasi bisnis yang melindungi kepentingan atau interest dari shareholders. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan para pemegang saham atau penanam modal. Berikut ini merupakan implementasi dari peran pemerintah dalam melindungi kepentingan shareholders. Yang pertama, mendirikan sebuah agensi yang dinamakan Securities and Exchange Commission atau SEC pada tahun 1934 untuk memastikan bahwa pasar saham jalankan dengan adil dan transparansi informasi mengenai investasi disampaikan. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang dinamakan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Yang kedua, menindaklanjuti insider trading, yaitu pihak yang membeli atau menjual saham dari organisasi bisnis sebelum saham tersebut dipublikasi. Nah, insider trading ini merupakan tindakan yang ilegal ya, jadi harus ditangani oleh pemerintah. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.